Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi akhrajan nasa minadh dhulumati ilan nuril Islam. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala man aulana minal fadli wal in'am. Wa ashkuruhu ala man an'ama alaina minal imani wal Islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi al-kiram, amma ba'du. Alhamdulillah kita dapat mengaji kitab Tafsir Munir. Semoga apa yang kita kaji ini mendapatkan keberkahan dari Allah dan kita pun juga mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kemudian sebelum kita mengaji, seperti biasa kita mengirimkan hadiah dulu kepada orang-orang yang telah mendahului kita, khususnya juga kepada semua kerabat-kerabat kita, kepada guru-guru kita, dan lebih khusus lagi kepada muallif kitab Tafsir Munir, yakni Syekh Nawawi Tanara. Semoga kita dimudahkan dalam belajar dan semoga kita dimudahkan dalam hal memahami apa yang sudah ditulis oleh Syekh Nawawi Tanara itu sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratina bil Mustafa Sayyidina Muhammadin Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baitihi. Wa nakhusu khususan ila jami'i abaina wa ummahatina wa jaddina wa jaddatina wa ikhwanina wa akhwatina wa ammina wa ammatina wa khalina wa khalatina wa jami' karabatina wa masyayikhina wa masyayikhina khususan ila Syekh Nawawi Tanara al-Bantani wa usulihim wa furu'ihim wa man intasabirahim syai'ulillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai. Kali ini sudah sampai di surat Al-Baqarah ayat yang ke-108. Qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am turiduna an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qabl wa man yatabaddalil kufra bil imani faqad dhalla sawa'as sabil. Wadda katsirum min ahlil kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara hasadan min 'indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq. Fa'fu wasfahu hatta ya'ti Allahu bi amri. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Shadaqallahul azim. Insyaallah kita akan mulai kaji dari ayat yang ke-108 hingga sampai ayat yang ke-109 ya, insyaallah ya. Mari kita mulai kitab tafsirnya, kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa fi kitabihi wa fid dharaini amin. Allahumma yassir lana wa la tu'assir alaina ya karim. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Makro'nya kita mulai dari walam maqalatil yahudu ya Muhammadu tina bi kitabin minas sama'i jumlatan. Kita mulai dari situ ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa fi kitabihi wa fid dharaini amin. Allahumma yassir lana wa la tu'assir alaina ya karim. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma qalatil yahudu ya Muhammad utina bi kitabim minas sama'i jumlatan kama ata Musa bit taurati nazala qauluhu ta'ala am turiduna ila akhirih. Walamma qalatil yahudu, dan ketika qalat berkata al yahudu orang-orang Yahudi, apa yang mereka katakan itu? Ya Muhammad utina bi kitabin minas sama'i jumlatan. Ya Muhammadu, wahai Muhammad, i'tina datangkanlah olehmu kepada kami bi kitabin dengan satu kitab minas sama'i dari langit jumlatan secara sekaligus atau secara global ya, kalau bahasa arti terjemah perkataannya global. Maksudnya di sini adalah diturunkan secara sekaligus satu kitab kama ata Musa bit taurati, sebagaimana telah datang Nabi Musa bit taurati dengan membawa kitab Taurat. Karena kita tahu kisahnya itu Nabi Musa itu dia diberikan wahyu oleh Allah
atau diberikan kitab oleh Allah, yaitu kitab Taurat, itu langsung diturunkan secara sekaligus kepada Nabi Musa. Nah, jadi orang-orang Yahudi ini seakan-akan untuk mengejek kembali kepada Nabi Muhammad, kalau memang benar kamu adalah seorang nabi, maka turunkanlah Al-Quran atau turunkanlah satu kitab dari langit yang turunnya itu secara sekaligus, tidak berangsur-angsur. Ya, karena kita tahu Al-Quran itu diturunkan oleh Allah ya hampir kurang lebih sekitar 23 tahun lamanya ya. Ya perhitungannya sih nggak tepat 23 tahun, bisa kurang dan juga bisa lebih. Maka apa yang terjadi? Nazala qauluhu ta'ala, maka turun qauluhu ta'ala, firmannya Allah Ta'ala. Am turiduna, ini jadi adalah asbabun nuzul, sebab turunnya dari surat Al-Baqarah ayat yang ke 100 berapa tadi itu? 108 ya. Ayat yang ke 108. Apa kata yang turunnya itu atau firman yang turun itu adalah am turiduna ay aturiduna antas alu rasulakum ayar rasul alladzi ja'akum kama su'ila Musa. Am turiduna, apakah turiduna kalian menginginkan? Kalian di sini adalah orang-orang Yahudi. Ay aturiduna artinya aturiduna, apakah kalian menginginkan atau mengharapkan antas alu rasulakum, untuk kalian meminta rasulakum kepada rasul kalian. Ayar rasula alladzi ja'akum artinya rasul, utusan, maksudnya di sini adalah nabi, alladzi ja'akum yang telah datang kepada kalian, kama su'ila Musa sebagaimana su'ila dipinta Musa, Nabi Musa alaihi salam. Ai sa'alahu banu Israila ru'yatar rabbi wa ghayra dzalika. Ai sa'alahu artinya memintahu kepadanya Musa banu Israila, Bani Israel, ru'yatar rabbi, permintaannya itu adalah untuk meminta melihat Tuhan. Ru'yatar rabbi itu artinya meminta melihat Tuhan, melihat Tuhan. Wa ghairu dzalika, dan permintaan yang lain daripada ru'yatar rabbi, permintaan yang aneh-aneh itu ya, permintaan yang aneh-aneh dari kisah-kisah orang Yahudi ya, kita sudah pernah baca atau kita sudah pernah jelaskan itu sebelumnya. Jadi kata Allah ini, sebentar kita lanjutkan dulu sebentar. Min qablu, dari sebelum, ay min qabli hadzal rasuli, dari sebelum rasul ini. Nah, sampai di sini lebih enak kita selesaikan dulu ya. Min qablu ay min qabli hadzal rasuli artinya dari sebelum, ay min qabli hadzal rasuli, dari sebelum turunnya rasul ini. Jadi kata Allah, apakah kalian wahai orang-orang Yahudi itu menginginkan untuk meminta kepada rasul kalian yang sekarang hadir di hadapan kalian, yang ada bersama dengan kalian, hidup di tengah-tengah kalian, sebagaimana dahulu orang-orang Bani Israel meminta kepada Musa untuk dapat melihat Tuhan, ataupun juga permintaan lain-lainnya yang aneh-aneh itu. Gitu. Jadi ini semacam apa ya? Semacam teguran dari Allah kepada orang-orang Yahudi yang mencoba meminta kepada Muhammad, meminta langsung diturunkan kitab dari langit secara sekaligus. Ini mulai meminta yang aneh-aneh. Jadi Allah ini memperingatkan kepada orang-orang Yahudi, kalau minta itu mbok yo jangan terlalu yang aneh-aneh lah. Dahulu para pendahulu kalian, yaitu orang-orang Yahudi yang hidup masanya jauh sebelum daripada kalian hidup saat ini, dahulu sudah pernah meminta sesuatu yang aneh-aneh. Jangan kalian ulangi lagi permintaan-permintaan yang aneh itu kepada rasul kalian yang sekarang ini. Itu kira-kira maknanya seperti itu. Wa may yatabaddalil kufra bil imani faqad dhalla sawa'as sabil. Wa may yatabaddalil kufra, dan siapa saja yang menukar atau mengganti al-kufra terhadap kekafiran bil imani dengan keimanan, faqad dhalla sawa'as sabil, maka sungguh dia sudah tersesat sawa'as sabil. Sawa'as sabil dari jalan yang benar. Tafsirannya, ay wa may yakhtaril kufra 'alal imani, artinya wa may yakhtaril kufra, siapa saja orang yang memilih al-kufra akan kekafiran, 'alal imani di atas keimanan. Maksudnya siapa saja orang yang lebih memilih kekafiran di atas keimanan,
ay bi ayya khudal kufra badalal imani faqad akhta'at tariqa al mustawi ayil haqqa. Ay artinya bi ayya khudal kufra, artinya dengan cara mengambil al kufra keimanan, badalal imani untuk menukar al kufra itu kekafiran ya. Ai bi ayakhudal kufra artinya dengan cara mengambil al kufra kekafiran, badalal imani menggantikan al imani keimanan, faqad akhta'at tariqa al mustawi, maka sungguh dia telah menyalahi jalan al mustawi yang yang benar. Ail haqqa artinya yang benar. Jadi kata Allah itu, siapa saja orang yang menukar keimanan dengan kekafirannya dia dengan kekafiran, maka sungguh dia itu sudah menyalahi atau sudah menyelisihi jalan-jalan yang sudah Allah beri petunjuk atau jalan-jalan kebenaran. Wadda katsirun min ahlil kitabi, wadda katsirun dan menginginkan, wadda katsirun dan menginginkan, katsirun kebanyakan, min ahlil kitabi dari para penganut kitab atau para ahli kitab, ay min ahbaril yahudi artinya dari para rahib atau pendeta-pendeta atau ulama-ulamanya al yahudi, orang-orang Yahudi. Ka'b bin Ashrafi, yaitu nyatanya adalah Ka'ab bin Ashraf, wa Huyay bin Akhtab, dan juga Huyay bin Akhtab, wa Abu Yasir bin Akhtab, dan juga Abu Yasir bin Akhtab. Jadi banyak sekali golongan-golongan dari ahli kitab, terutama para rahibnya atau para pendetanya. Mereka ini sangat menginginkan apa yang diinginkan itu, lau yaruddunakum, sekiranya yaruddunakum, mereka dapat mengembalikan kalian. Kum di sini orang-orang mukmin ya. Jadi orang-orang sahabat Nabi. Ya Ammaru, wahai Ammar. Bahkan di sini ditujukan khusus kepada Ammar. Wa ya Hudzaifatu, dan juga Hudzaifah. Wa ya Mu'adz bin Jabal, dan juga Mu'adz bin Jabal. Jadi ayat ini ternyata memiliki latar belakang juga. Jadi wadda katsirun min ahlil kitabi, sangat menginginkan kebanyakan orang-orang dari kelompok ahlul kitab, artinya dari para pendeta-pendeta orang-orang Yahudi seperti Ka'ab bin Ashraf dan juga Huyay bin Akhtab dan juga Abu Yasir bin Akhtab, sekiranya mereka dapat mengembalikan kalian wahai Ammar dan juga wahai Hudzaifah dan juga wahai Mu'adz bin Jabal, min ba'di imanikum, dari setelah berimannya kalian, bi Muhammadin, kepada Muhammad, wal Qur'ani, dan juga kepada Al-Qur'an, kufaron, menjadi lagi sebagai orang kafir. Ay tamanna katsirum minal yahudi, tafsirannya ay artinya tamanna sangat mengharapkan, katsirun minal yahudi, kebanyakan dari kelompok-kelompok Yahudi, ayyusayyirukum min ba'di imanikum, untuk menjadi atau untuk mengembalikan, agar mereka dapat mengembalikan kalian, min ba'di imanikum, dari setelah berimannya kalian, murtadina, kalian kembali menjadi orang-orang yang murtad atau keluar daripada agama. Jadi ternyata ketika banyak kelompok-kelompok orang-orang yang tadinya bukan berasal daripada golongan Muhammad, ketika mereka sudah menyatakan keimanannya kepada Muhammad, nah ini banyak sebagian daripada orang-orang Yahudi, para pendeta-pendeta Yahudi itu menginginkan sekali supaya mereka itu yang tadinya sudah mengimani Muhammad dan juga mengimani Al-Quran, untuk kembali lagi atau untuk agar mereka itu keluar lagi dari ajarannya Muhammad. Artinya mereka ini ingin supaya para pengikut-pengikut Muhammad itu untuk menjadi murtad kembali dan mengikuti agama mereka. Maka di sini ada riwayatnya ini atau ada kisahnya ini, ruwiya inna fan hasabana azura'a wa zaid bin qaisin
wa nafaran minal yahudi qalu li Hudzaifata wa Ammar bin Yasirin ba'da waqa'ati Uhudin alam tarau ma asabakum walau kuntum alal haqqi ma hazamtum farji'u ila dinina fahuwa khairul lakum wa afdalu. Gini ya, ceritanya gini. Ruwiya, diriwayatkan, inna Fanhas bin Azura, sesungguhnya Fanhas bin Azura, ini orang-orang kelompok dari orang-orang Yahudi ya, wa Zaid bin Qais, wa Zaid bin Qaisin, dan juga Zaid bin Qais, wa nafaram minal Yahudi, dan segolongan atau segolongan dari kelompok orang-orang Yahudi, qalu li Hudzaifata, mereka itu berkata li Hudzaifah, kepada Hudzaifah. Ini Hudzaifah salah satu sahabat Nabi. Wa Ammar bin Yasirin, dan juga mereka berkata kepada Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir ya maksudnya. Ba'da waqa'ati Uhudin, setelah kejadian perang Uhud. Alam tarau ma asabakum walau kuntum alal haqqi ma hazamtum. Jadi mereka berkata kepada, jadi orang-orang Yahudi ini seperti Fanhas bin Azura, Zaid bin Qais, dan beberapa kelompok orang-orang Yahudi ini pernah berkata kepada Hudzaifah dan juga kepada Ammar bin Yasir setelah kejadian perang Uhud. Karena kita ketahui bahwasanya pada peristiwa Uhud umat muslim itu mengalami kekalahan yang boleh dibilang kekalahan yang cukup telak, sehingga di situ banyak sahabat-sahabat besar termasuk juga paman tercinta Nabi, yakni yaitu adalah Hamzah bin Abdul Muthalib, itu menjadi syahid atau menjadi gugur di medan pertempuran Uhud. Sehingga boleh dibilang peperangan Uhud ini ya menjadi menjadi semacam euforia atau kegembiraan bagi orang-orang Yahudi, dan mengatakan bahwasanya ya perang Uhud ini menjadi bukti bahwasanya ya orang-orang muslimin itu ternyata bukan juga berasal dari kalangan yang benar. Kalau seandainya mereka berasal dari kalangan yang benar, maka sudah pasti mereka tidak akan kalah. Maka di sini mereka pun juga berkata, alam taro ma asabakum walau kuntum alal haqqi ma hazamtum. Jadi mereka berkata kepada Hudzaifah dan juga Ammar bin Yasir. Nah, yang dikatakan itu adalah alam taro ma asabakum. Apakah tidak atau tidakkah kamu melihat atau tidakkah kalian melihat ma asabakum terhadap sesuatu yang telah menimpa kalian. Walau kuntum alal haqqi, ini kata orang kafir ya, walau kuntum alal haqqi, dan sekiranya adanya kalian itu berada di atas kebenaran, ma hazamtum, niscaya kalian tidak akan kalah atau tidak akan musnah. Farji'u, maka kembalilah kalian ila dinina, kepada agama kami. Jadi orang-orang Yahudi ini berkata seperti itu, maka kembalilah kalian ila dinina, kepada agama kami. Fahuwa khairul lakum, maka hal yang demikian itu khairul lakum, itu lebih baik untuk kalian, wa afdalu, dan lebih utama. Jadi inilah yang dikatakan oleh orang-orang Yahudi pada masa Nabi Muhammad kepada Hudzaifah dan juga Ammar bin Yasir. Jadi mereka berkata, kira-kira perkataannya beginilah, memangnya kalian tidak melihat terhadap musibah yang sekarang ini sedang menimpa kepada kalian, yaitu musibah dikalahkannya kalian pada peperangan Uhud. Kalau memang benar kalian itu berada di jalan yang benar, maka niscaya kamu itu nggak bakal pernah bisa dikalahkan. Tapi buktinya kamu kalah. Oleh karena itu lebih baik kamu kembalilah kepada agama kami, yakni agama Yahudi ataupun juga kepada agama Nasrani. Karena hal yang demikian itu, kalian kembali kepada agama kami, itu adalah lebih bagus untuk kalian, lebih baik untuk kalian, dan hal itu adalah lebih utama. Kemudian mereka berkata selanjutnya, wa nahnu ahda minkum sabila, wa nahnu, dan adapun kami, ahda minkum, kami lebih mendapatkan hidayah, minkum, daripada kalian, sabilan, ini menjadi tamyiz, sabilan berupa jalan hidayah. Maka kemudian apa yang dikatakan oleh Ammar? Faqala Ammaru, maka berkata Ammar bin Yasir, kaifa naqdul ahdi fikum, seperti apa naqdul ahdi, membatalkan, atau seperti apa hukuman membatalkan janji, fikum,
pada kalian. Bagaimana hukum membatalkan janji yang ada pada kalian? Maka kemudian mereka berkata, qalu, orang-orang Yahudi berkata, qalu amrun syadidun. Wah, ini adapun itu adalah perkara yang syadidun, perkara yang berat atau perkara yang keras lah. Jadi membatalkan janji itu adalah suatu perkaraan yang berat. Qala, maka berkata Ammar, fa inni, maka sesungguhnya aku, qad ahadtullaha ta'ala, sungguh aku sudah berjanji kepada Allah Ta'ala, anni la akfuru Muhammadan ma'ishtu, anni sesungguhnya aku la akfuru tidak akan mengingkari, tidak akan kafir, bi Muhammadin kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma'ishtu selama aku hidup. Jadi kata Ammar bin Yasir ini dengan perkataan yang tegas, setelah Ammar ini bertanya bagaimana sih kira-kira hukumnya membatalkan janji bagi kalian. Kemudian orang-orang Yahudi berkata, amrun syadidun, itu perkara yang berat. Jadi seolah-olah Ammar bin Yasir ini berkata, qad ahadutullah, ya sama, saya juga sudah berjanji kepada Allah dan saya tidak akan mengingkari kepada Nabi Muhammad selama saya hidup. Faqalatil yahudu amma hadza faqad saba'a. Faqalat, maka berkata Yahudu, orang-orang Yahudi, amma hadza, adapun si Ammar ini, faqad saba'a, maka sungguh dia telah keluar dari satu agama masuk ke agama yang lain. Jadi lafaz saba'a itu maknanya adalah keluar dari satu agama masuk agama yang lain, atau juga bisa dimaknai di sini dia sudah keluar dari agama ini atau agama Yahudi, maksudnya gitu, atau agama nenek moyangnya Ammar. Maka kemudian ternyata sahabat Hudzaifah pun juga berkata, karena ini kan yang sedang diajak dialog ini adalah Ammar dan juga Hudzaifah. Wa qala Hudzaifatu, kemudian berkata Hudzaifah, ini nama sahabat Nabi ya. Amma ana faqad raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil qur'ani imaman wa bil ka'bati qiblatan. Amma ana, adapun diriku, faqad raditu billahi, maka sungguh raditu billahi, aku sudah ridho billahi kepada Allah Rabban sebagai Tuhan, wabil islami dina, dan wabil islami dinan, dan terhadap Islam dinan menjadi agama, wabil qur'ani imaman, dan kepada Al-Quran imaman menjadi panutan, wabil ka'bati kiblatan, dan dengan Ka'bah atau kepada Ka'bah kiblatan menjadi kiblat, wabil mu'minina ikhwanan, dan kepada orang-orang mukminin ikhwanan menjadi saudara. Jadi kata Hudzaifah ini dua-duanya berarti orang yang teguh, yang menggambarkan keteguhannya Hudzaifah dan juga Ammar bin Yasir. Setelah terjadi kekalahan perang Uhud, kemudian mereka diiming-imingi untuk kembali lagi kepada agama Yahudi atau kepada agama nenek moyang mereka. Maka Hudzaifah ini berkata, saya sudah ridho kepada Allah menjadi Tuhan saya, dan saya ridho, saya sudah sudah ikhlas, Islam menjadi agama, Quran menjadi panutan, Ka'bah menjadi kiblat, orang-orang mukmin yang lain menjadi saudaraku. Summa ataya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa akhbarahu bidzalika. Summa, kemudian, ataya mendatangi ya Ammar dan juga Hudzaifah. Ini domirnya domir huma ya. Ataya mendatangi ya Ammar dan juga Hudzaifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa akhbarahu, dan mereka berdua Ammar dan juga Hudzaifah memberitakan kepadanya Nabi bidzalika, dengan kejadian itu. Cerita tadi itu dia kisahkan kembali kepada Nabi. Faqala, maka Nabi pun berkata, jadi faqala, maka bersabda ya Nabi, asabtuma khairan wa aflahtuma. Asabtuma, kalian sudah mendapatkan, kalian berdua sudah mendapatkan khairan, akan kebaikan. Wa aflahtuma, dan kalian berdua mendapatkan keberuntungan. Fanazalat hadhil ayatu, maka kemudian turun hadhil ayatu, ayat ini. Jadi ini juga menjadi asbabun nuzul, kenapa turunnya ayat dengan kalimat atau dengan kata-kata firman hasadam min indi anfusihim,
mim ba'di ma tabayyana lahumul haqq. Hasadan karena dengki, min indi anfusihim yang ada pada diri mereka orang-orang ahlul kitab, mim ba'di ma tabayyana lahumul haqq, mim ba'di ma tabayyana lahumul haqqu, mim ba'di dari sesudah, mim ba'di ma dari sesudah tabayyana jelas lahum bagi mereka al haqqu apa kebenaran, fi kitabihim di dalam kitab-kitab mereka, di kitab-kitabnya orang-orang Yahudi, di dalam kitab-kitabnya orang-orang Yahudi, anna Muhammadan huwa al-haqqu, anna Muhammadan sesungguhnya Nabi Muhammad, huwa itu adalah huwa dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-haqqu itulah al-haqqu itu adalah hak, itu adalah benar. Jadi kenapa mereka itu sangat menginginkan atau mereka itu menginginkan untuk agar orang-orang mukminin yang sudah beriman kepada Nabi Muhammad untuk mereka kembali lagi kepada ajaran nenek moyang mereka atau kepada agama Yahudi lagi, agar jadi supaya mereka itu masuk lagi kembali kepada agama Yahudi. Ini semua hasadan karena mereka ini adalah orang-orang yang dengki atau mereka ini merasa iri, merasa hasud setelah mereka itu mengetahui bahwasanya Muhammad itu sebenarnya adalah hak, bahwasanya Muhammad itu seorang nabi itu adalah hak. Jadi itu adalah benar. Bahkan di sini ada kisahnya, waqalat Safiyatu bintu Huyayyin, maka dan berkata Safiyah bintu Huyayyin, anak perempuannya dari Huyai. Ini Safiyah ini adalah istri Nabi. Nah, bapaknya ini ya ternyata uniknya bapaknya ini adalah salah satu orang Yahudi. Nah, bahkan bisa dikatakan Huyai bin Akhtab yang tidak lain adalah ayah daripada Safiyah dan menjadi mertuanya daripada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia ini adalah ketua kabilah Bani Nadir. Jadi orang terhormat sebenarnya ayahnya Huyai bin Akhtab, tapi sayangnya dia beragama Yahudi. Inilah uniknya pernikahan antara Kanjeng Nabi dengan Safiyah binti Huyai bin Akhtab. Tapi saya rada kurang berani menceritakan ini secara gamblang karena memang saya ingin menjaga adab kepada Nabi. Ya, kalau saya ingin membaca kisahnya tentang Safiyah binti Huyai bin Akhtab, ya silahkan saja dibaca secara sendiri-sendiri karena saya khawatir menjadi suul adab kepada Nabi. Waqalat Safiyatu binti Huyain Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkata Safiyah bintu Huyain, Safiyah binti Huyai anak perempuan dari Huyai, lin Nabi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ja'a abi wa ammi min indika. Ja'a sudah datang abi ayahku, atau telah datang abi ayahku, wa ammi dan juga pamanku, min indika dari setelah bertemu kamu, atau min indika dari setelah bertemu dengan kamu ya, atau dari sisimu kalau bahasa secara kita terjemahkan secara bahasa ya. Faqala abi li ammi, maka kemudian berkata abi ayahku li ammi kepada pamanku, mataqulu fihi, apa pendapatmu fihi dalam perkaranya Muhammad atau tentang Muhammad. Ini perkataannya Huyai bin Akhtab kepada pamannya, maksudnya kepada pamannya Safiyah. Qala aqulu innahun nabiyyu alladzi basyara bihi Musa alaihi salam. Innahu qala berkata pamannya siapa namanya, pamannya Safiyah atau Ammi, rujuknya ke situ. Aku berkata, innahu sesungguhnya Muhammad, an-nabiyyu itu adalah seorang nabi, alladzi basyara bihi Musa alaihi salam, yang sudah memberitakan kabar baik bihi dengan kedatangannya nabi, dengan kedatangannya nabi atau Muhammad Musa oleh Nabi Musa alaihi salam. Qala kemudian berkata abi, maksudnya ayahnya daripada Safiyah, fama taro, maka bagaimana pertimbanganmu, atau maka apa pertimbanganmu. Qala ara mu'adatahu ayamal hayati, maka kemudian
berkata Ammi, pamannya siapa tadi, Sofia, ara mu'adatahu ayyamal hayati. Ara, aku apa tadi itu, apa kok lupa ya artinya ara itu. Ara, aku berpikir, maksudnya berpikir ini bisa juga bermakna mempertimbangkan. Jadi qala ara mu'adatahu ayyamal hayati. Ara mu'adatahu, saya mempertimbangkan mu'adatahu, untuk memusuhinya Muhammad ayyamal hayati, sepanjang hidup. Jadi kata ini ya, kata di dalam cerita ini, kata Sofia ini ketika dia menceritakan kepada Nabi, barusan itu datang ayahku dan juga pamanku yang dia sehabis bertemu dengan kamu. Nah, kemudian Abi, atau maksudnya ayahku, kata Sofia ini, berkata kepada pamanku, bagaimana pendapatmu tentang Muhammad? Kemudian pamannya Sofia itu berkata, ya sesungguhnya Muhammad itu ya benar adalah seorang nabi sebagaimana yang sudah diberitakan oleh Musa alaihi salam. Nah, tapi uniknya di sini ketika ditanya bagaimana pertimbangan kamu tentang Muhammad, atau apa yang akan kamu pertimbangkan terhadap Muhammad, bagaimana pikiran kamu tentang perkara Muhammad ini. Nah, kemudian dia malah berkata, ara mu'adatahu ayyamal hayati, maka saya akan mempertimbangkan untuk memusuhinya sepanjang hidup saya. Ini kata pamannya Sofiyah binti Huyai gitu ya. Fahadha hukmul hasadi, maka adapun ini hukmul hasadi itu adalah hukum al-hasad, orang yang dengki ya. Fa'fu ay utrukuhum fala tu'akhiduhum. Fa'fu, maka fa'fu ini maknanya bisa enak diartikan maka biarkanlah, maka kalian biarkanlah. Ai utrukuhum artinya tinggalkanlah oleh kalian hum terhadap mereka. Fala tu'akhiduhum, maka janganlah kalian mencela hum terhadap mereka. Wasfahu, dan juga berpalinglah kalian. Ai a'ridu anhum, artinya berpalinglah kalian anhum, daripada mereka. Fala talumuhum, maka janganlah kalian mencela mereka. Hatta, sehingga ya'tiyallahu bi amrihi, sehingga ya'tiya mendatangkan Allah bi amrihi, tentang perkaranya. Jadi maksudnya udah itu biarkan saja, tinggalkan. Jangan kalian hiraukan dan juga jangan kalian cela, biarkan saja itu, nanti biar urusan Allah gitu. Oh, di sini fihim, pada ahli kitab, maksudnya fihim pada mereka di sini adalah ahli kitab. Nah, terus maksudnya hatta ya'ti Allahu bi amrihi itu maksudnya apa? Sehingga nanti biar datang itu urusan atau perintah Allah, atau maksudnya urusan Allah, perkara Allah. Biarkan saja, nanti ya tunggu aja apa yang akan Allah lakukan kepada mereka. Ini kata Al-Quran itu ya. Artinya maksudnya dari kata-kata hatta ya'ti Allahu bi amrihi bi qatli bani Quraidzah, artinya dengan memeranginya Bani Quraidzah, wasabihim, dan juga ditawannya mereka, wa ijla'i Bani Nadir, dan juga diusirnya Bani Nadir, wa idlalihim bidorbil jizyati, dan juga dengan merendahkannya mereka atau menghinakan mereka, bidorbil jizyati, dengan dipaksa untuk mereka membayar pajak, alaihim, atasnya mereka, au biiznihi fil qitali, au biiznihi, atau dengan izinnya Allah, mengizinkannya Allah, fil qitali, untuk memerangi mereka. Nah, kemudian dilanjut, innallaha ala kulli syai'in qadirun, sesungguhnya Allah ala kulli syai'in, atas segala sesuatu, qadirun itu zat yang maha kuasa. Fahuwa yaqdiru alal intiqami minhum, fahuwa, maka adapun Allah, yaqdiru itu mampu atau itu kuasa, alal intiqami minhum, untuk membalas minhum daripada mereka, orang-orang ahli kitab. Maksudnya di sini orang-orang ahli kitab ya Yahudi, Nasrani, dan yang lain-lainnya. Minal qatli, daripada memerangi,
atau juga bisa bermakna membunuh sih. Wal ijla'i, dan juga ijla itu tadi bermakna diusirnya mereka. Jadi maksudnya itu hatta ya'ti Allahu bi amri, atau maksud daripada fa'fu wasfahu hatta ya'ti Allahu bi amri, tinggalkan mereka, biarkan mereka, jangan cela mereka, nanti tunggu saatnya biar Allah nanti yang akan menurunkan perintahnya atau juga perkaranya. Nah, apa nanti? Ya udah, nanti tunggu saja biar Allah yang membalas apa yang sudah mereka lakukan. Allah yang berhak memberikan keadilannya baik di dunia maupun juga di akhirat. Mungkin ini saja yang bisa dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga apa yang sudah kita kaji ini mendapatkan nilai pahala untuk kita. Dan sekali lagi mohon maaf jika memang ada kesalahan, baik kesalahan membaca ataupun kesalahan dalam memberikan pemahaman, maka saya sangat terbuka sekali untuk menerima masukan. Tentunya masukan dengan bahasa-bahasa yang sopan ya. Mungkin ini saja yang bisa dapat saya katakan. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.